Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali duduk dalam satu majelis untuk kembali melanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang terakhir telah kita sampaikan dan telah kita dengar bersama terkait dengan peristiwa di mana orang-orang Quraisy mereka mulai membangun hubungan dengan orang-orang yang memiliki sifat menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekafiran mereka. Mereka adalah orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Walaupun saat kejadian ini Abdullah bin Ubay bin Salul belum menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, walaupun itu hanya kamuflase, ya, cuma tipuan pengakuan dia sebagai seorang muslim itu. Jadi orang-orang Quraisy mulai mengadakan hubungan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul untuk melakukan kerjasama, ya, kerjasama untuk melawan kaum muslimin. Oleh karena itu dalam perjalanannya waktu, orang-orang Quraisy mereka mengganggu Islam dan kaum muslimin dari luar. Selain mereka memang dari luar Madinah, sehingga nanti yang terlihat berperang kaum muslimin dan juga pasukan yang dikelola oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu kemudian tugasnya orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga yang lainnya, mereka mengobrak-abrik Islam dari dalam. Ditambah lagi memang mereka adalah penduduk Madinah, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul penduduk Madinah. Belum lagi orang-orang yang bersama dia, ditambah lagi
orang-orang Yahudi. Ya, karena orang-orang Quraisy mereka juga sudah kemudian melakukan pendekatan kepada orang-orang Yahudi untuk membantu mereka. Oleh karena itu kemudian ketika Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu, beliau datang ke kota Mekkah untuk melaksanakan umrah, kemudian dia singgah di rumah sahabatnya, yakni Umayyah bin Khalaf. Maka ketika Sa'ad bin Mu'ad melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah ditemani oleh Umayyah bin Khalaf, ternyata bertemu dengan Abu Jahal. Lalu kemudian Abu Jahal bertanya kepada Umayyah bin Khalaf, "Wahai Abu Sofwan, wahai Umayyah, yang sedang tawaf dan kamu temani itu siapa?" Kemudian Umayyah bin Khalaf menjawab, "Dia Sa'ad." Ya, Sa'ad bin Mu'ad. Lalu kemudian Abu Jahal mengatakan, "Kenapa kamu biarkan dia bebas tawaf di sini? Ya, kenapa kamu biarkan dia bebas tawaf di sekeliling Ka'bah? Sedangkan dia adalah orang yang ikut membantu melindungi orang-orang yang lari dari kita." Ya, maksudnya adalah orang-orang Muhajirin. Lalu kemudian Abu Jahal berkata langsung kepada Sa'ad bin Mu'ad dengan mengatakan, "Amma wallahi laula annaka ma'a Abi Sofwan ma raja'ta ila ahlika salima." Demi Allah, wahai Sa'ad bin Mu'ad, sekiranya malam hari ini kamu tidak ditemani oleh Abu Sofwan sebagai orang yang menjamin kamu untuk bisa tawaf di sekeliling Ka'bah, kamu tidak akan kembali ke keluargamu dalam keadaan selamat. Ya, ini ancaman. Ini indikasi yang kuat bahwa orang-orang Quraisy mereka benar-benar akan menghalangi kaum muslimin untuk bisa masuk ke dalam kota Mekkah. Ya, bagi mereka yang sudah keluar, yang sudah hijrah dari Mekkah menuju Madinah, walaupun mereka adalah orang asli Mekkah, ya, orang-orang Quraisy sudah memiliki azimah, ya, tekad yang kuat untuk menghalangi kaum muslimin dari masuk ke dalam kota Mekkah, mendekati Ka'bah, bahkan ibadah di sana. Ya, oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, puncak ini semua nanti di perjanjian Hudaybiyah, ketika Nabi dan para sahabat ingin melaksanakan umrah. Ya, diawali dari mimpi Nabi bahwa beliau bersama sahabat-sahabatnya masuk ke dalam kota Madinah, masuk ke dalam kota Mekkah. Kemudian tawaf di sekeliling Ka'bah. Kemudian sa'i, ya, melakukan ibadah umrah, kemudian tahallul, ya, menggunting rambut mereka, ada yang digundul, ada yang beberapa saja yang dipotong. Dan mimpi itu disampaikan kepada para sahabat, sehingga para sahabat merasa senang dengan mimpi tersebut. Bahkan mereka punya harapan besar tahun tersebut mereka bisa datang ke Mekkah beribadah di sana. Ya, tentu ini adalah sebuah bentuk kangennya para sahabat, terutama mereka yang berasal dari kota Mekkah. Ya, sekian lama mereka meninggalkan kota Madinah, meninggalkan kota Mekkah, datang ke kota Madinah, tentu ada kerinduan. Maka ketika Nabi bermimpi masuk ke dalam Mekkah, bahkan keliling
ya tawaf di sekeliling Ka'bah, kemudian melakukan ibadah umrah, ya, kemudian beliau sempat memegang kunci pintu Ka'bah, ya, itu membuat mereka senang. Tapi ternyata singkat cerita ketika mereka melakukan perjalanan ke Mekah dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga saat itu mereka tidak bisa untuk masuk ke dalam kota Mekah untuk beribadah di sana, sehingga terjadilah sulhu al-Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah, yang dilihat dari kasat mata perjanjian itu merugikan pihak kaum muslimin, ya, merugikan pihak kaum muslimin. Tapi ternyata di balik dari perjanjian tersebut akan ada jalan yang lebar bagi kaum muslimin untuk memperbanyak ladang dakwah. Bahkan setelah itu mereka bisa masuk ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah, ya, yang ada di sana. Jadi sekian lama dari peristiwa ini sampai kemudian sulhu Hudaybiyah, ya, itu lama. Jadi perkataan Abu Jahal kepada Sa'ad bin Mu'ad yang mengatakan bahwa kalau bukan karena kamu bersama dengan Abu Sofwan, kamu tidak akan kembali ke keluargamu dengan selamat, ini ancaman, ini tekad yang kuat, indikasi yang kuat dari Abu Jahal mewakili kafir Quraisy untuk menghalangi kaum muslimin dari beribadah di Masjidil Haram atau di sekitar Ka'bah. Oleh karena itu dengan lantang, ya, Sa'ad bin Mu'ad menjawab apa yang dikatakan oleh Abu Jahal dengan mengatakan, amma wallah, adapun aku demi Allah, seandainya engkau menghalangi aku, ya, untuk bisa tawaf di sekeliling Ka'bah ini, maka aku pun akan berbuat sesuatu yang lebih parah dibandingkan yang engkau lakukan. Ya, ingat, jalur perdagangan kalian melewati Madinah, ya, jangan sampai ekonomi kalian goyah, jangan sampai mata pencaharian kalian hilang gara-gara perbuatanmu wahai Abu Jahal, ya. Jalur perdagangan kalian ini, jalur utama kalian, pemasukan kalian adalah dari berdagang, ya, jangan sampai kami putus, kalian tidak boleh lewat kecuali kalian harus memutar dengan jalan yang begitu jauh, ya, maka jangan macam-macam juga kamu wahai Abu Jahal, ya. Ini sebuah kisah yang menunjukkan, ya, akan keberanian Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala saat beliau menunaikan ibadah umrah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sejak itulah kemudian Quraisyun tuhaddidul muhajirin, ya, sejak itu orang-orang Quraisy mereka selalu senantiasa meneror, ya, mengancam orang-orang muhajirin, ya, sejak terjadi hijrahnya Nabi, orang-orang Quraisy mereka sepakat satu kata untuk kemudian membuat orang-orang muhajirin atau secara umum kaum muslimin mereka tidak jaya di kota Madinah. Dan ini merupakan, ya, langkah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, ya, untuk menjadikan kaum muslimin mereka goyah, ya, karena adanya ancaman, adanya teror, sehingga mereka merasa takut dan sebagainya. Dan ini sebenarnya, ya, perbuatan yang bisa dikatakan berhasil, ya, karena juga membuat kaum muslimin was-was, membuat kaum muslimin takut. Walaupun setelah itu kemudian mereka tenang dan reda untuk menghadapi permasalahan ini. Dan ucapan teror yang dilakukan oleh orang Quraisy ini bukan semata-mata, ya, ucapan saja, bukan khayalan saja. Memang mereka benar-benar melancarkan aksi teror tersebut. Faqad ta'akkada
ladai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min makaidi Quraisyin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meyakini tersebut, bahwa memang orang-orang Quraisy benar-benar melancarkan aksi teror mereka. Wa iradatiha ala syarri makana li ajlih la yabitu illa sahira. Dan orang-orang Quraisy memang menginginkan kejelekan bagi kaum muslimin. Ya, dengan teror itu mereka menginginkan perkara-perkara yang tidak baik bagi orang muslim. Dan disebabkan karena itulah la yabitu illa sahira, Nabi SAW sempat tidak bisa tidur. Dan ini manusiawi, ya. Ketika beliau sedang membangun masyarakat baru, ya, beliau sebagai pemimpinnya, kemudian ada aksi-aksi teror dari luar, bahkan nanti dari dalam. Ya, secara manusiawi ini menjadikan beliau banyak pikiran, ya, memikirkan bagaimana rakyatnya bisa tenang dari teror-teror tersebut, ya, sehingga beliau terkadang tidak bisa tidur malam. Atau kemudian beliau meminta agar dilindungi oleh sahabat-sahabatnya, ya, beliau meminta sahabat-sahabatnya untuk bisa berada di dekatnya, untuk menjaga beliau sehingga beliau biar bisa istirahat. Sampai seperti itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi teror dari orang-orang Quraisy. Ya, maka dari itu pembuat teror dalam Islam dilarang. Ya, karena itu akan mengakibatkan orang-orang tidak tentram, orang-orang tidak merasa aman. Ya, pembuat teror tidak dibolehkan, ya, meneror tidak boleh, ya, di dalam agama kita. Karena itu akan menjadikan, ya, keamanan suatu daerah, suatu negeri itu akan, ya, terganggu. Ya, makanya tidak diperbolehkan. Disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah berkata, ya, menceritakan tentang bagaimana keadaan Nabi saat teror orang-orang Quraisy itu selalu datang. Ya, Aisyah mengatakan sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqdamahu al-Madinata lailatan. Suatu malam ketika Nabi baru-baru saja datang tiba di kota Madinah, beliau tidak bisa tidur malam. Ya, beliau tidak bisa tidur malam. Ini tidak cuma sehari, 2 hari, semalam 2 malam, tapi beberapa malam beliau hampir tidak bisa tidur. Ya, tidak bisa istirahat, dan tentu ini mengganggu, ya, mengganggu kesehatan, mengganggu rasa nyaman yang dimiliki oleh beliau. Sehingga pada suatu malam beliau sempat berkata, laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni al-lailah. Andaikan malam hari ini ada orang soleh yang mau melindungi aku. Ya, saking takutnya Nabi, saking takutnya Nabi SAW, saking khawatirnya Nabi, saking banyaknya fikiran Nabi, sehingga beliau tidak bisa tidur malam. Ya, kemudian sampai beliau mengatakan laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni al-lailah. Ya, andaikan ada dari sahabatku seorang laki-laki yang soleh yang mau melindungi aku, menjagaku di malam hari ini. Qalat, lalu kemudian Aisyah mengatakan fa bainama nahnu kadzalik sami'na khashkhashata silahin. Ketika kami sedang, ya, seperti itu, dalam keadaan ketakutan, ditambah lagi Nabi mengatakan demikian untuk diri beliau, ya, kami mendengar
gemerincingnya suara silah senjata. Jadi ada orang yang datang bawa senjata, dan mungkin senjata itu ada entah kayak anting itu ya, atau mungkin apa yang bisa berbunyi sehingga ketika diajak atau dibawa berjalan itu berbunyi senjatanya ya. Ketika kita sedang seperti itu, kami mendengar bunyi senjata tersebut. Faqala man hadza, lalu kemudian Nabi SAW bertanya, ini siapa ya, ini siapa? Qala Sa'ad ibni Abi Waqqas. Orang yang datang itu mengatakan, aku adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ya Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, ma ja'a bika ya Sa'ad? Kenapa kamu datang ke sini wahai Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya, apa yang membuatmu kamu datang? Faqala, lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, waqa'a fi nafsi khaufun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faji'tu ahrisuhu. Saya merasa tidak enak wahai Rasulullah. Ya, di hati saya ada rasa tidak enak. Saya mengkhawatirkan Rasulullah. Ya, saya mengkhawatirkan Rasulullah. Enggak enak hati saya, enggak tenang. Makanya aku datang ingin melindunginya. Lalu kemudian fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan kebaikan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Summanam, kemudian beliau tidur. Ya, karena dilindungi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, maka Nabi pun kemudian bisa tidur malam itu. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ya, tidak disebutkan doa apa secara spesifik yang dimanjatkan oleh Nabi untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Didoakan apa tidak tahu, hanya saja riwayat ini menunjukkan bahwasannya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang soleh. Ya, karena dalam awal pernyataan Nabi tadi mengatakan laita rajulan solihan min ashabi yahrusuni al-lailah. Andaikan malam hari ini ada dari sahabatku seseorang soleh yang mau melindungiku. Ya, ini berarti ternyata yang datang adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti riwayat ini menunjukkan keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa dia di kalangan para sahabat yang lain, ya, sahabat yang lain jelas mereka orang-orang soleh, tapi di antara mereka yang mungkin paling soleh di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Ya, oleh karena itu nanti Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perjalanan hidup beliau bersama Nabi sangat banyak peran beliau. Ya, dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah qannas, ya, snipernya Nabi SAW. Beliau sangat handal dalam masalah memanah, ya, sehingga sampai dikatakan bahwasanya Sa'ad ibn Abi Waqqas setiap kali memanah tidak pernah meleset. Ya, tidak pernah meleset setiap kali beliau memanah. Ya, sehingga dalam peperangan beliau sangatlah dihandalkan. Ya, sangat dihandalkan. Bahkan disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang pertama kali melemparkan anak panah di dalam Islam. Ya. Lemparan anak panah dalam Islam dalam peperangan pertama kali dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau tidak salah di dalam perang Uhud, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah membidik seorang kafir yang sangat kuat sekali, ya, yang sangat kuat sekali. Bahkan bidikan anak panah dari Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak ada ujungnya yang lancip, yang runcing itu. Ya, makanya dikatakan anak panah yang ompong. Ya, secara fakta namanya tidak ada yang runcing, tidak ada yang yang bisa menembus tubuh seseorang. Itu kalaupun mengkena seseorang mungkin tidak terlalu
membuat luka yang begitu berat, karena tidak ada yang runcing, ya, yang tajam itu tidak ada, dan itu dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi ya dari anak panah yang beliau terima dari Nabi SAW. Ya, jadi Rasulullah yang ngambil anak panahnya dikasihkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada anak panahnya terus, ya, ada runcingnya terus. Tapi ketika Nabi mengambil satu anak panah, ternyata tidak ada runcingnya, tapi dikasihkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, kemudian ketika Sa'ad mau membidik, loh, ini kok nggak ada yang runcing. Lalu kemudian beliau menengok ke Nabi, Nabi tersenyum, seraya mengatakan, irmi ya Sa'ad. Ya, sudah, tembak saja wahai Sa'ad. Tembak saja. Lalu kemudian dengan keyakinan penuh Sa'ad bin Abi Waqqas membidik salah satu pasukan kafir Quraisy yang kuat dengan anak panah yang ompong. Ya, tapi karena keyakinan dia dengan perkataan Nabi, walaupun tidak ada yang runcing, tidak ada yang tajam itu, beliau tetap melasatkan anak panah tersebut mengenai pasukan Quraisy yang sangat kuat, kemudian dia tersungkur, tewas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sniper kalau dalam zaman kita sekarang, ya, seorang pemanah yang sangat handal. Kalau sekarang ya tembak kalau sekarang, tapi kalau zaman dulu senjata yang canggih adalah panah, ya, karena dengan jarak jauh bisa menumbangkan musuh. Ya, oleh karena itu para pemanah dahulu mereka ditempatkan di tempat-tempat tinggi. Ya, di perang Uhud Nabi menempatkan para pemanah yang dipimpin oleh Jubair bin Mut'im itu di atas Bukit Ar-Rummah. Ya, Bukit Ar-Rummah, tempat di mana Nabi meletakkan para pemanah, itu di atas. Di sekitar Gunung Uhud itu yang paling tinggi adalah Bukit Ar-Rummah. Selain Gunung Uhud, kalau Gunung Uhud jelas itu paling tinggi, tapi di tinggi yang lebih tinggi kedua adalah Bukit Ar-Rummah. Mereka ditempatkan di situ sebagai para sniper yang mengawasi pasukan yang ada di bawah. Ya, makanya para sniper sekarang pun demikian. Ya, mereka biasa ditempatkan di tempat-tempat yang tinggi, jauh dari musuh, karena memang tembakan mereka sudah bisa dari jarak jauh. Ya, mereka menyamar dan seterusnya. Ini merupakan cara di mana Nabi dahulu juga melakukan hal tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ternyata penjagaan yang dilakukan oleh para sahabat itu tidak cuma hanya beberapa malam saja, bal kana dzalika amran mustamirran, bahkan itu merupakan aktivitas yang terus-menerus. Ya, karena adanya teror-teror yang begitu banyak, ya, juga terus-menerus dilakukan, maka penjagaan pun tidak cuma beberapa malam, hampir setiap malam terjadi adanya penjagaan. Ruwiya an Aisyah qalat, disebutkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrusu lailan hatta nazala wallahu ya'simuka minan nas. Kata Aisyah, penjagaan itu terus-menerus dilakukan sampai kemudian turun surat Al-Maidah ayat 67. Ya, surat Al-Maidah ayat 67 yang mengatakan wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah yang akan menjagamu wahai Muhammad dari gangguan manusia. Turun surat Al-Maidah ayat 67. Fa akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu minal qubbah. Kemudian setelah turun ayat itu, Nabi mengeluarkan kepala beliau dari balik tirai, ya, dari kubah, dari balik tirai, mungkin beliau sedang tidur di kemah atau di mana. Kemudian beliau mengeluarkan kepalanya seraya mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, maksudnya para sahabat, insarifu anni, sudah, sekarang kalian boleh pergi. Ya, kan Nabi di suatu tempat kemudian dijaga oleh para sahabat, ya, dan itu hampir setiap malam, ya, sampai turun surat Al-Maidah ayat 67. Ketika sudah turun, Nabi mengeluarkan kepalanya seraya mengatakan insarifu anni, wahai sekalian sahabat, sudah, kalian pergilah
kembali ke rumah-rumah kalian atau tempat-tempat kalian tidur, faqad asomani Allahu azza wa jalla, karena sungguh Allah telah melindungiku. Ya, jadi turun ayat itu, maka Nabi sudah tidak butuh yang lain. Kalau Allah yang sudah menjaga, ngapain butuh yang lain? Makanya biar sahabat juga bisa istirahat, biar sahabat juga tidak capek istilahnya ronda setiap malamnya, maka sudah kalian pergi karena Allah yang akan menjagaku. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan sebenarnya rasa takut itu, ya, keadaan genting itu yang menjadikan Nabi merasa tidak nyaman, juga sebenarnya bukan Nabi saja yang merasakan. Ya, seluruh sahabat pun merasakan demikian. Mereka juga merasa tidak nyaman. Ya, mereka merasa tidak nyaman dengan adanya teror-teror tersebut. Oleh karena itu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taalaan, beliau sampai berkisah tentang hal tersebut, bahwa yang dialami dari kekhawatiran itu tidak cuma Nabi. Ya, Ubay bin Ka'ab mengatakan, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-Madinah, ketika Nabi dan para sahabat tiba di kota Madinah, wa awathumul ansor, kemudian mereka, ya, dilindungi oleh orang-orang Ansor, penduduk asli Madinah, rammathumul Arab min qausin wahidatin, seluruh orang Arab, ya, seluruh orang Arab mereka satu padu menyerang kaum muslimin. Semuanya kompak untuk menyerang kaum muslimin semenjak, ya, Nabi dan sahabatnya tiba di Madinah, kemudian dibantu dan ditolong serta dilindungi oleh orang-orang Ansor. Seluruh orang Arab sepakat untuk kemudian memusuhi, ya, bahkan ada kesepakatan untuk menyerang, mengganggu kaum muslimin. Wa kanu la yabituna illa bisilah. Saat itu saking gentingnya keadaan, saking khawatirnya manusia atau para sahabat saat itu, tidaklah mereka tidur malam kecuali membawa senjata. Ya, kecuali membawa senjata. Setiap tidur mereka membawa senjata. Wala yusbihuna illa fi, dan tidaklah mereka berada di pagi hari kecuali juga dengan membawa senjata. Ya, jadi tidur mereka membawa senjata, di pagi hari mereka bangun pun membawa senjata. Ya, karena untuk berjaga-jaga. Ya, karena teror sudah mulai datang menghampiri mereka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, lalu kemudian di sela-sela kondisi seperti itu, maka kemudian Allah tabaraka wa taala mengizinkan kaum muslimin untuk melawan. Ya, bayangkan sekian lama kaum muslimin direndahkan, mereka diserang baik secara fisik ataupun, ya, mental mereka diganggu, mereka ditekan, tapi saat itu belum ada perlawanan. Ya, memang karena belum ada izin dari Allah. Maka sejak dari awal Islam itu ada di Mekah sampai kemudian mereka berada di Madinah, mereka belum melakukan perlawanan apapun. Mereka diteror, ya, sekedar berjaga-jaga saja. Ya, mereka ditekan, ya sudah, sabar yang mereka mereka tinggikan dalam hal itu. Jadi belum ada izin. Namun kemudian turunlah izin dari Allah untuk kaum muslimin bisa melawan, membalas perbuatan orang-orang yang memusuhi mereka. Hal itu dengan turunnya surat Al-Hajj ayat 39. Ya, surat Al-Hajj ayat 39 ini dalil yang menunjukkan bahwasannya kaum muslimin dibolehkan untuk melawan. Allah berfirman, "Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan, udina, telah diizinkan, lilladzina yuqataluna, bagi orang-orang yang mereka diperangi, yang mereka dimusuhi, bi annahum zulimu, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang terzalimi,
wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan Allah mampu untuk menolong mereka. Jadi ini adalah izin dari Allah bagi orang-orang yang terdolimi dari kalangan kaum muslimin untuk melawan, ya, melawan kedzaliman itu yang awalnya masih dibiarkan, didiamkan, ya. Padahal ketika mau hijrah mereka terkadang dihalang-halangi, ya. Mereka hartanya dirampas sehingga datang ke Madinah tidak membawa harta sepeser pun kecuali pakaian yang dikenakan. Mereka dikejar-kejar, mereka dijadikan sebagai sayembara dan seterusnya. Ini kan sebenarnya sudah memancing pertikaian, memancing peperangan. Cuman karena belum diizinkan, kaum muslimin belum berani untuk melawan. Iya. Dan Allah Maha tahu tentang hal tersebut. Bisa jadi saat itu kekuatan kaum muslimin belum apa-apa untuk melawan kafir Quraisy, maka belum diizinkan. Ya, maka yang diunggulkan saat itu adalah kesabaran. Ya, sabar, hartanya dirampas, istrinya dipisahkan dengan suaminya, anaknya dipisahkan dengan orang tuanya. Ya, mereka tidak boleh datang ke Madinah kecuali dengan melepaskan harta-harta mereka. Kalau sudah pergi mereka tidak boleh balik lagi ke Mekah dan seterusnya. Iya, mereka harus sabar saat itu. Tapi ketika mereka sudah berada di Madinah, Allah izinkan mereka untuk membalas, untuk melawan. Ya, kalau mereka mengajak perang, ladeni istilahnya. Tapi apa? Saat itu belum diwajibkan. Ya, belum diwajibkan. Lalu apa tujuan melawan kalau belum diwajibkan? Wa anzala ma'hu ayatin bayyana lahum fiha anna hadzal idzna innama huwa li izahatil batil wa iqamati sya'airillah. Selain surat Al-Hajj ayat 39, Allah juga menurunkan ayat-ayat yang lain dari surat yang sama yang menjelaskan kepada mereka bahwa izin untuk bisa dan boleh melawan ini bukanlah kewajiban. Tujuannya hanya untuk sekedar menghilangkan kebatilan saja, ya, untuk mengenyahkan kebatilan, untuk melawan sebuah kedzaliman, dan juga untuk menegakkan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi lama kelamaan jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, akhirnya ya peperangan, boleh melawan dengan perang, akhirnya diwajibkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan berbagai macam versinya, ya. Jadi ada tahapan dengan berbagai macam tahapan, ya, tahapan-tahapan peperangan yang tadinya boleh melawan tapi belum wajib, ya. Kalau belum wajib itu berarti tidak harus perang, mungkin bisa ada diskusi mungkin atau seterusnya, atau bertahan dulu, ya, dan seterusnya. Tapi nanti kalau sudah wajib, kalau memang harus perang, ya. Kalau harus perang. Oleh karena itu ada tahapan-tahapannya. Kemudian Nabi SAW setelah mengetahui itu semua, maka Nabi SAW melakukan dua langkah yang strategis, ya, langkah yang jitu terkait dengan permasalahan ini. Yaitu yang pertama, Nabi SAW mengadakan perjanjian damai, perjanjian damai dengan kabilah-kabilah yang berada di jalur Mekah sampai Madinah, ya, atau jalur yang biasa dilewati oleh orang-orang Mekah. Jalan utama ini kan ada kabilah-kabilahnya, ya. Itu diajak kerjasama oleh Nabi SAW supaya mereka, ya, mau bekerja sama dengan Nabi, ya. Kerjasamanya adalah tetap damai, tidak saling menyerang. Kemudian di antara kerjasama pulanya adalah agar mereka nanti bisa kemudian tetap berada di tempat tersebut, tidak diusir, ya. Jadi perjalanan dari Mekah menuju Madinah itu kan kalau mau ke Syam, ya, untuk berdagang, itu jalur utamanya lewati Madinah. Jalur terbaik, jalur yang paling enak dilewati itu melewati Madinah, lewat Yasrib, ya, nama lama dari kota Madinah. Di situ ada kabilah-kabilah yang menempati, ya. Makanya mereka
diajak kerjasama oleh Nabi SAW untuk tidak saling menyerang atau damai-damai saja. Ya. Nanti akan saling menguntungkan, ya, akan saling menguntungkan. Kemudian langkah yang kedua yang Nabi lakukan adalah irsalul bu'uts, ya, mengirim di lokasi-lokasi tersebut beberapa pasukan terus-menerus bergantian, ya. Jadi ini merupakan wilayah kekuasaan Madinah yang tidak boleh kemudian sembarangan dilewati oleh negara lain. Ya, seperti sekarang, ya, kalau kita mau ke luar negeri tidak boleh sembarangan. Ya, harus ada paspor, ada visa, mungkin ada yang lainnya, harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya. Seperti itu, zaman dulu pun juga sudah ditegakkan. Ini wilayah kita. Kalau orang lain lewat harus melakukan sesuatu, harus ada syaratnya, enggak boleh sembarangan lewat begitu saja. Dan ini yang melakukan adalah Nabi SAW dan secara umum adalah kaum muslimin. Jadi Nabi mengutus setiap wilayah tersebut pasukan untuk berjaga-jaga, sehingga nanti orang Mekah yang akan melakukan perjalanan ke kota Syam melewati jalan utama dan itu melewati Madinah, mereka tidak boleh sembarangan. Ya, mereka tidak boleh sembarangan. Ini salah satu taktik Nabi untuk kemudian membalas kedzaliman orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, nanti ya di kesempatan yang lainnya biidznillah subhanahu wa taala kita akan kemudian melihat ya bagaimana Nabi mulai mengutus pasukan-pasukan, ya, al-ghazawat was-saraya qabla badrin. Ya, sebelum perang Badar itu ada beberapa pasukan yang Nabi utus. Ya, ada beberapa pasukan yang Nabi utus, dan insyaallah akan kita sampaikan di kesempatan yang lainnya biidznillah subhanahu wa taala. Karena nanti setelah ini kita akan masuk di peristiwa perang Badar, ya, perang pertama yang begitu dahsyat yang terjadi antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Tapi itu masih ada melewati beberapa poin lagi, tapi pada intinya kita sudah dekat dengan bab tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan bagaimana kaum muslimin sudah mulai diizinkan oleh Allah untuk bisa membalas kedzaliman orang-orang kafir Quraisy selama ini, ya, baik di saat mereka masih belum diwajibkan sampai peperangan itu sudah diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.